Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut nih ke bagian patofisiologi kes 6, masih dengan gangguan afektif bipolar. Di kasus sebelumnya kan udah ya interpretasi kasusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di patof, itu ceritanya itu di sini wanita usia 20 tahun, dia akan mengalami gangguan ya, beberapa gangguan, gangguan nyeri pundak, itu kan gangguannya itu nyerinya itu gara-gara psikomatis. Pertama itu bisa dipicu karena faktor lingkungan. Pertama, ibu pasien keras dan kasar secara verbal dan fisik. Nah, ibu pasien keras dan kasar secara verbal ini menjadi salah satu stresor penyebabnya pemicu jadi stres kronik ya. Selain itu, ibunya itu kan kalau lihat dari RPSUS dia itu anggota keluarga satu-satunya ya, sehingga pasien menyayangi ibunya karena ya menyayangi ibunya, sehingga dia takut ditinggalkan dan takut sendirian. Ditambah juga pasien tidak memiliki seorang father figure, jadi nggak punya sosok ayah, sehingga dia itu berpacaran dengan laki-laki 15 tahun lebih tua. Nah, inilah yang menyebabkan pasien ini mengalami separation anxiety. Jadi ada gangguan kecemasan, takut ditinggalkan, takut sendirian. Intinya selalu bergantung terhadap orang lain yang disebut dengan kepribadian dependen ya, dia posesif. Nah, dari sini serotonin menurun ya, kayak bikin stres gitu. Nah, kita balik lagi ke sini, di mana ibu pasiennya itu kan keras dan kasar, ini menjadi stresor penyebab pasiennya itu jadi stres kronik. Nah, dari stres kronik ini akan menyebabkan gangguan perkembangan struktur otak, tepatnya di bagian prefrontal dan sistem limbik. Ditambah juga, ibu pasien ini meninggal 9 bulan yang lalu. Ini berarti stresornya, pemicu psikososialnya itu berlanjut. Nah, stresor ini memicu sekresi inflamasi, sitokin, dan sel imun pada tubuh, dan ini mengganggu mekanisme persyarafan. Pertama, ada gangguan mekanisme GABA, yaitu sensitivitas dan aktivitas GABA menjadi menurun, yang efeknya terjadi penurunan regulasi dari neurotransmitter. Kemudian dari sini juga akibat dari inflamasi sendiri itu akan menimbulkan disfungsi ventromedial. Ini bagian ventral medial prefrontal cortex, sehingga ada gangguan tidak mampu memproses respon emosional atau sosial. Jadi dia tuh kesulitannya. Efeknya disfungsi koordinasi prefrontal cortex dan sistem limbik. Yang terjadi adalah ketika di sini regulasi neurotransmitter menurun, disfungsi koordinasi prefrontal dan sistem limbik, beberapa neurotransmitter terjadi gangguan dalam eksitasi. Nah, di sini serotonin jadi menurun, dopamin bisa naik, norepinefrin naik, terus glutamat naik. Pertama, serotonin yang menurun dan ini kan, nah ketika dopamin naik, terus norepinefrin naik, terus mempengaruhi amigdala, kan dopamin ini kan kayak hormon bahagia ya, norepinefrin naik juga. Nah, ini adalah perasaan bahagia dan menyenangkan. Nah, efeknya itu akan terjadi grandiosity. Jadi ini tuh adalah fase mania atau fase hipomanik yang terjadi mempengaruhi amigdala. Ini kan tidak terkendali kan. Grandiosity tadi udah dijelasin, yaitu ide perihal kebesaran, yaitu suatu kondisi di mana seorang ini melebih-lebihkan dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Di kasus dia merasa disukai banyak laki-laki, grandiosity. Kemudian suasana hati meningkat akibat dopamin naik itu, hingga efeknya tuh dia tuh merasa humoris dan banyak teman. Gairah meningkat juga yang disebut dengan promikuisitas kan, berhubungan seks dengan banyak laki-laki, karena ya itu memang dia tuh tidak terkendali gitu akibat dopamin naik.
Nah, inilah yang disebut dengan fase mania yang menyebabkan jadi fase mania ini adalah perasaan yang menyenangkan, namun memang tidak terregulasi dengan baik, kayak terlalu menyenangkan gitu. Neurotransmitternya tuh kayak koslet gitu kan. Nah, terjadilah sensitivitas terhadap dopamin dan jadi sensitivitas terhadap dopamin dan norepinefrin ini jadi nurun. Jadi overproduksi dopamin dan norepinefrin dan resistensi dan reseptornya itu mengalami penurunan sensitivitas. Oke, nah dari sini juga ini kan mempengaruhi prefrontal cortex juga, ditambah ini dia tuh kan glutamat naik ya. Nah, glutamat yang meningkat tajam ini juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf kalau kebanyakan, jadi toksik ya, eksotoksisitas. Nah, prefrontal cortex untuk eksotoksisitas ini mengganggu sistem saraf di otak, akan menyebabkan frontal ini kan berhubungan dengan kognitif. Efeknya fungsi kognitif sosial jadi turun. Yang terjadi adalah pasien ini berkata kasar pada kemudian fungsi kognitif ini contohnya tuh kalau di kasus dia itu berkata kasar pada dosen, padahal biasanya sopan gitu ya, itu kan tidak terkendali ya. Mungkin karena ini gitu ya, karena ada gangguan ini glutamat naik, letaknya di prefrontasi kognitif turun. Akhirnya ya tidak naik semester, stresornya tuh makin lanjut gitu ya, makin stres lagi, serotonin ini menurun. Serotonin ini sama kayak hormon bahagia. Nah, ketika serotonin menurun gitu ya, stresornya tuh makin meningkat, ini bisa menyebabkan fase depresi. Nah, ini adalah episode dari bipolar juga, minimal 2 minggu gitu ya, atau bisa kurang dari 2 minggu kalau emang benar-benar depresinya itu berat. Nah, di fase depresi ini pertama ini bisa stimulasi nociceptor kayak merasa nyeri pundak yang memberat. Ini kan gangguan psikosomatis ya, bukan karena organik. Terus merangsang hipotalamus, tepat itu di HPA axis atau hipotalamus pituitary adrenal axis, itu kan memicu hormon stres gitu. Ini juga berhubungan dengan gangguan tidur atau sleep disorder. Terus dari fase depresi juga ia mempengaruhi amigdala, di mana di amigdala ini efeknya itu adalah minat dan motivasi jadi turun, tidak mau keluar kamar, mood hipotim, merasa sedih, terus ada ide bunuh diri, yaitu ada keinginan minum racun serangga tapi belum berani ya. Terus dari fase depresi juga dia mempengaruhi prefrontal cortex. Pertama, dari hasil pemeriksaan status psikiatri kan terlihat ya kemampuan ekspresi perasaannya itu turun. Nah, berarti kalau dilihat di pemeriksaan fisiknya, afeknya terbatas. Jadi kemampuan ekspresinya turun. Jadi kayak cuma sedih doang gitu. Terus atensinya turun, perhatiannya turun, terus fungsi kognitif turun, yaitu terlihat dari arus pikir koheren lambat. Nah, itu ya untuk patofnya. Nah, sebetulnya untuk tata laksana sendiri itu kan dikasih garam litium. Nah, garam litium ini tuh dia itu kan sebagai apa? Menstabilkan suasana hati ya. Bisa lah di sini gitu ya. Garam litium menstabilkan suasana hati, tadi mekanismenya udah dijelasin di interpretasi kasus. Terus dikasih karena dia kan yang bahaya itu adalah kalau episode depresi gitu, karena ada keinginan buat bunuh diri, itu dikasih obat antidepresan kayak tadi risperidon sama fluoxetine ya, sebagai antidepresinya. Dan karena ada keinginan bunuh diri, itu harus dilakukan hospitalisasi gitu ya di rumah sakit untuk mencegah mencegah keinginan bunuh diri gitu. Takutnya kan ketika tidak terkontrol itu bisa bunuh diri kan bahaya gitu. Nah, itu untuk tata laksananya gitu. Baik, mungkin untuk patofisiologi case 6 mengenai bipolar disorder dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.